Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya Kaeko. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang materi persamaan trigonometri. Di part 1 kita sudah membahas mengenai persamaan sinus. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kosinus ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung oprek-oprek video mengenai persamaan kosinus. Oke, untuk peta konsep materinya, ya persamaan trigonometri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah persamaan trigonometri dasar yang terdiri dari persamaan sinus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian persamaan kosinus yang akan kita pelajari di video kali ini dengan bentuk umumnya adalah cos X sama dengan cos alfa dan cos X sama dengan K adalah konstanta. Maka untuk solusinya adalah X yang memenuhi adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Itu untuk sudut di kuadran 1. Atau solusi yang lain yaitu X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Itu untuk sudut di kuadran 4. Solusi di kuadran 4. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan tangen, dan video berikutnya akan membahas mengenai persamaan kuadrat trigonometri. Bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, ya, untuk lebih jelasnya mengenai persamaan kosinus, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi prasyaratnya ya. Materi prasyarat yang harus kita kuasai sebelum mempelajari mengenai persamaan kosinus. Jadi kita harus mengingat kembali mengenai perbandingan trigonometri sudut istimewa ya, di mana sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Untuk sinus sudut istimewa, sinus 0 derajat itu 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Kemudian untuk kosinusnya adalah kebalikan dari sinus. Kosinus kebalikan dari sinus. Maksudnya bukan kebalikan ya. Untuk nilainya tinggal kita balik saja menulisnya. Ini kalau dari sinus itu kan dari kiri ke kanan ini. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Maka untuk kosinusnya kita tulis dari sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ini kan 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi dari sini ke sini ya. Nah, ini ke sini. 1 di sini 1. Setengah akar 3 di sini setengah akar 3. Setengah akar 2, setengah akar 2. Setengah 0, 0 ya. Seperti itu. Kemudian untuk tangen itu tinggal dibagi saja antara sin dan cosnya ya. Tangen 0 berarti 0 bagi 1 itu 0. Tangen 30 derajat, sin 30 derajat bagi cos 30 derajat, setengah bagi setengah akar 3, coret. Jadi seperakar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian tangen 45 derajat, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 kan 1. Tangen 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengahnya coret, tinggal akar 3. Tangen 90 derajat, 1 dibagi 0, sama dengan tidak terdefinisi. Itu adalah untuk materi prasyaratnya. Ini harus hafal untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kalau sudah paham, good, kita lanjut ke materi inti di video kali ini, yaitu mengenai persamaan kosinus, di mana bentuk umumnya adalah cos X sama dengan cos alfa.
dan cos X sama dengan K, di mana K di sini adalah konstanta. Kalau bentuk yang cos X sama dengan K, maka kita akan rubah dulu ke dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Pokoknya harus dirubah dalam bentuk persamaan kosinus, yaitu cos sama dengan cos, gitu ya. Cos sama dengan cos. Ini cos X sama dengan K. Oh, berarti K-nya kita rubah ke dalam bentuk cos, yaitu cos alfa, gitu ya. Solusinya, untuk solusinya yaitu solusi yang pertama untuk kuadran 1 yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Atau untuk solusi yang kedua untuk kuadran 4-nya yaitu X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Jadi ada dua solusi ya untuk persamaan kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri berikut. Kemudian tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, soalnya nomor 1 cos X sama dengan cos 60 derajat. Di mana syaratnya nilai X-nya itu berada di rentang 0 ya sampai 360 derajat. X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Itu syarat intervalnya. Oke, untuk menjawabnya kita tentukan dulu cos X sama dengan cos alfa. Cos X sama dengan cos alfa, ya kan? Cos X sama dengan cos alfa. Alfanya berarti 60 derajat. Oke, alfanya sudah kita tentukan. Oh, berarti bentuk solusinya kita tuliskan lagi. Oh, untuk solusi kosinus, bentuk persamaan kosinus yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360. X sama dengan alfa plus K kali 360. Atau X sama dengan min alfa plus K kali 360. X sama dengan min alfa plus K kali 360. Dengan alfanya yaitu 60 derajat. Kita substitusikan saja ke sini. Nilai alfanya adalah 60 derajat. Berarti solusi yang pertama, X-nya sama dengan alfanya kita ganti 60 derajat. Berarti 60 derajat plus K kali 360. Oke, sudah. Setelah itu kita substitusikan nilai K-nya untuk K sama dengan 0 ke sini ya. X sama dengan 60 derajat plus K-nya kita substitusikan ganti 0 ya. 0 kita mulai dari 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat berapa? 0 ya. Maka 60 derajat tambah 0 hasilnya adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat di sini itu memenuhi interval, syarat interval ini enggak? Kalau memenuhi kita tulis memenuhi syarat MS ya. Kalau tidak memenuhi syarat di sini, tidak terletak di interval ini, kita tulis TMS, tidak memenuhi syarat. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk K sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan ke K sama dengan 1. Kita substitusikan ke sini, K-nya ganti 1. K sama dengan 1 untuk X sama dengan 60 derajat plus K-nya ganti 1 ya, kali 360 derajat. Sama dengan 1 kali 360 derajat kan 360 derajat ya. 360 derajat tambah 60 derajat. Hasilnya 420 derajat. 420 derajat itu berada di interval ini atau tidak adik-adik? Ya, 0 sampai 360. Oh, 420 itu di luar interval ini, lebih dari 360. Oh, karenanya kita tulis TMS, tidak memenuhi syarat. Jika sudah merah seperti ini, sudah TMS seperti ini, kita tidak usah lanjut ke K sama dengan 2. Kita lanjut ke solusi yang lain ya. Solusi yang lain di sini adalah X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Dengan alfanya yaitu 60. Oke, kita substitusikan alfanya ganti 60. Min alfa. Kalau alfanya 60 berarti min alfanya min 60 derajat gitu ya. Plus K kali 360 derajat. Ini adalah solusi yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kan masih K. Oh, karenanya kita substitusikan untuk K sama dengan 0. Substitusikan ke bentuk ini. X sama dengan min 60 derajat plus K-nya ganti 0 ya, 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat hasilnya kan 0. 0 ditambah min 60 derajat hasilnya min 60 derajat. Min 60 derajat berada di interval ini enggak? 0 sampai 360 derajat. Kan tidak ya adik-adik. Min 60 derajat itu kurang darinya 0. Nah, padahal di sini X lebih dari sama dengan 0, berarti tidak memenuhi syarat.
Kemudian kita lanjutkan ke K sama dengan 1 ya. Walaupun di sini sudah tidak memenuhi syarat, tetap kita lanjutkan karena di sini adalah sudut negatif ya. Ketika ditambahkan dia akan bisa menjadi positif ya. Oleh karena kita lanjut. Berbeda dengan ini. Ini 420 udah di luar jangkauannya 360 ya. Udah lebih dari ya, maka tidak usah kita lanjutkan ke sama dengan 2. Tapi kalau yang sini min 60 ya. Nanti ketika ditambah sudut yang lain, tambah kelipatan 360 itu masih memungkinkan ya. Kita coba cek saja. Untuk K sama dengan 1, substitusikan ke sini. X sama dengan min 60 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat berapa, Dari? Kan 360 derajat ya. 360 derajat ditambah min 60 derajat. Atau sama aja 360 derajat dikurangi 60 derajat. Berapa? 300 derajat. Nah, 300 derajat ini berada di interval ini tidak? 0 sampai 360. Kan iya berada di interval ini ya, di antara sini ya. Oleh karenanya dia dituliskan memenuhi syarat seperti itu. Nah, lanjutnya kita lanjut. Kalau masih memenuhi syarat kita lanjutkan ke K sama dengan 2. K sama dengan 2 substitusikan ke sini. Min 60 derajat plus K-nya ganti 2 kali 360 derajat ya. Sama dengan berapa? 2 kali 360 derajat 720 derajat. 720 derajat ditambah min 60 atau 720 derajat dikurangi 60 berapa? Hasilnya kan 650 derajat ya. 640. Oh ya, maaf ya. Di sini 640 harusnya ya. Harusnya 640 derajat ya. Nah, 640 derajat itu berada di interval ini enggak 0 sampai 360 kan tidak. Oleh karenanya dia tidak memenuhi syarat seperti itu. TMS ya. Karena TMS ya, oleh karenanya dia tidak memenuhi syarat. Selanjutnya himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah berapa saja? 60 derajat dan 300 derajat yang memenuhi syarat saja yang dituliskan. Yang TMS tidak usah. 420 tidak usah, min 60 tidak usah, 640-nya juga tidak usah. Hanya 60 dan 300 derajat saja yang dituliskan. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham, good. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Kalau belum paham, silahkan diulangi lagi sampai paham. Oke? Oke. Kita lanjut bagi yang sudah paham. Selanjutnya nomor 2. Ya, soalnya seperti ini. 2 cos X min akar 3 sama dengan 0. Untuk syaratnya 0 derajat ya, sampai 360 derajat. Atau bisa dibacanya seperti ini. X lebih dari sama dengan 0 derajat atau X kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Solusinya, jawabannya, langkah pertama kalau ada bentuk seperti ini kita rubah ke dalam bentuk cos sama dengan cos. Bentuk persamaan cosinus, cos sama dengan cos. Oleh karenanya, sebelum masuk ke bentuk cos sama dengan cos, kita rubah dulu bentuk ini. Ini kan soalnya 2 cos X min akar 3 sama dengan 0. Akar 3-nya ya, min akar 3-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi 2 cos X sama dengan min pindah ke kanan jadi plus ya. Jadi plus akar 3. Karena positif tidak usah ditulis positif ya. Jadi 2 cos X sama dengan akar 3. Selanjutnya 2. Di sini kan 2 kali cos X ya. Masih ada 2 kali cos X. 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Kalau di sini 2 kali cos X berarti di sini jadi pembagian kan. Kalau perkalian di sini jadi pembagian. Pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi cos X sama dengan akar 3 per 2. Cos X sama dengan akar 3 per 2. Oke, seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjutkan ya. Akar 3 per 2 itu bisa dituliskan jadi sama dengan setengah akar 3 ya. Cos X sama dengan setengah akar 3. Setengah kali akar 3. 1 kali akar 3 kan akar 3 ya. 1 kali akar 3. Akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Bisa dituliskan setengah akar
3. Seperti itu ya. Selanjutnya, ingat-ingat, bentuk ini kan cos X sama dengan K. K konstanta ya. Ini masuk ke bentuk cos X sama dengan K. Cos X sama dengan K. Kalau bentuk seperti ini, ya, cos X sama dengan K harus kita rubah ke dalam bentuk cos X sama dengan cos X. Oleh karenanya, setengah akar 3 itu nilainya sama dengan berapa? Pada perbandingan sudut istimewa itu nilai kosinus yang nilainya setengah akar 3. Setengah akar 3 adalah cos 30 derajat. Jadi cos X sama dengan cos 30 derajat. Ini sudah bentuk cos sama dengan cos. Dengan alfanya berapa? Alfanya adalah 30 derajat. Oke, kalau sudah ditentukan alfanya, lanjutnya kita masuk ke solusi. Ya, rumus solusi untuk persamaan kosinus yaitu apa? X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat atau X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat ya. Dengan alfanya 30 derajat. Kita substitusikan ke sini alfanya 30 derajat ya. Sama dengan alfanya kita ganti 30 derajat, 30 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K-nya yang pertama adalah K sama dengan 0. Substitusikan ke sini. X sama dengan 30 derajat plus K ganti 0. 0 kali 360 derajat. Hasilnya 0 kan? 0 tambah 30 derajat sama dengan 30 derajat. 30 derajat berada di interval ini enggak? Syarat interval ini enggak? 0 sampai 360 derajat. Iya. Oleh karena di sini kita tulis MS ya, atau memenuhi syarat. Selanjutnya, jika memenuhi syarat, kita lanjutkan ke K selanjutnya. Setelah 0 yaitu 1. K sama dengan 1, substitusikan ke sini. 30 derajat plus K-nya ganti 1. Ya, 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, hasilnya berapa? 360 derajat. Ditambah 30 derajat berapa? Sama dengan 390 derajat. 390 derajat adik-adik itu berada di interval ini enggak? 0 sampai 360. Kan tidak, 390 itu terletak lebih dari 360. Oleh karenanya tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Jika sudah tidak memenuhi syarat, berhenti. Kita lanjut ke solusi yang lain untuk bentuk di kuadran 4-nya ini. X sama dengan min alfa plus K kali 360 dengan alfanya 30. Berarti sini sama dengan min alfa. Kalau alfanya 30 berarti min alfanya min 30 derajat ya. Min alfanya tulis 30 derajat. Plus K kali 360 derajat. Oke, setelah itu kita substitusikan K sama dengan 0. Seperti tadi. K sama dengan 0 ke bentuk ini. X sama dengan min 30 derajat plus K-nya ganti 0. 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat berapa? Kan 0. 0 tambah min 30. Hasilnya min 30 derajat. Min 30 derajat berada di interval ini enggak? 0 sampai 360. Kan tidak. Ya, ini negatif. Oleh karenanya tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, apakah kita lanjut atau tidak? Ya, kalau yang di sini yang di bawah sendiri tidak memenuhi syarat, oleh karenanya kalau memenuhi syarat tidak memenuhi syarat baru berhenti. Tapi kalau sekali substitusi kok langsung tidak memenuhi syarat, jangan langsung berhenti ya. Coba dulu untuk K yang lain ya. K sama dengan 0 sudah, K sama dengan 1 coba. X sama dengan min 30 derajat, tulis lagi nih min 30 derajat plus K-nya ganti 1 ya. 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat kan 360 derajat. Ditambah min 30. Ya, min 30 tambah 360 derajat ya. Atau gampangannya 360 derajat kurangi 30 derajat. Kan hasilnya 330 derajat. 330 derajat itu berada di interval ini enggak? 0 sampai 360. Nah, kan berada di sini ya, di antara ini ya, 0 sampai 360. 330 berarti dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat lanjut nggak? Ya lanjut. Selanjutnya setelah 1 kan 2 ya. Kita substitusikan K sama dengan 2 ke persamaan ini. Ya, X sama dengan min 30 derajat plus K-nya ganti 2.
Ya, 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 derajat berapa? 720. 720 dikurangi 30. Gampangannya gitu ya. Hasilnya adalah 690 derajat. 690 derajat berada di interval ini enggak? Berada di antara 0 sampai 360 enggak? Kan tidak. 690 itu lebih dari 360 derajat. Oleh karena dia tidak memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi syarat saja, yaitu berapa? 30 derajat dan 330 derajat. Seperti itu. Ya, semoga Adik paham. Kalau udah paham, good. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Ya, bagi yang sudah bisa memahami, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Contoh soal selanjutnya nomor 3, soalnya seperti ini. Cos 3x sama dengan cos tengah pi, ya, untuk syaratnya yaitu 0 sampai pi. Ya, x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Ingat-ingat, pi itu adalah 180 derajat. Oke? Jadi kita rubah dulu, kalau ada bentuk pi seperti ini, kita rubah ke dalam bentuk derajat saja dulu supaya lebih mudah. Jadi kita tuliskan cos 3x sama dengan cos setengah pi. Ini adalah soalnya ya. Setengah pi, ingat-ingat ya. Pi itu 180 derajat. Kalau setengah pi berarti setengah kali 180 derajat ya. Setengah kali 180. Nah, 180 bagi 2 ini gitu kan. Hasilnya adalah 90 derajat. Seperti itu. Jadi kita rubah cos 3x sama dengan cos setengah pi adalah 90 derajat. Gitu ya. Oke, kalau sudah paham, good, kita lanjutkan. Ini sudah bentuk cos sama dengan cos. Berarti kita bisa masuk ke solusinya langsung ya. Solusinya, oh iya, alfanya dulu ya. Alfanya di sini 90 derajat ya. Cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Jadi alfanya adalah 90 derajat ya. Alfanya sudah ditentukan, berarti kita masuk ke bentuk solusinya. Tetap walaupun di sini adalah 3x ya, jangan dituliskan x ya. Tetap 3x ya 3x ya. Sini alfa plus k kali 360 derajat. Ya. 3x sama dengan min alfa plus k kali 360 derajat. Ya. Jangan tuliskan x. Kan di bentuk solusi kosinus kan x sama dengan, ya kan? Padahal di sini 3x. Jadi jangan tuliskan x saja. Tetap 3x ditulis 3x. Solusi pertama 3x sama dengan alfa plus k kali 360. Solusi kedua 3x sama dengan min alfa plus k kali 360 derajat. Gitu ya. Oke, kalau sudah paham, good, kita lanjut ya. Alfanya 90 derajat, substitusikan berarti 3x sama dengan 90 derajat, alfanya ganti 90 derajat plus k kali 360 derajat. Gitu ya. Selanjutnya, nah, ini kan 3x, supaya jadi x berarti dibagi 3 ya. Karena sini bagi 3, semuanya bagi 3 ya. Jadi semuanya bagi 3. 3x bagi 3, x. 90 derajat bagi 3, 30. 360 derajat bagi 3, 120. Jadi x, 3x bagi 3 itu x, 90 derajat bagi 3 itu 30 derajat. K-nya nggak usah dibagi ya, salah satu saja ini. Yang 360 derajat saja. 360 derajat bagi 3, 120 derajat. Oke, ini sudah bentuk X sama dengan. Kalau sudah bentuk X sama dengan, barulah kita substitusikan nilai K. Ya. K sama dengan 0, maka X-nya yang memenuhi adalah 30 derajat plus K-nya ganti 0. 0 kali 120 derajat. 0 kali 120 derajat kan 0 ya. Jadi 30 tambah 0. 30 derajat. 30 derajat itu memenuhi syarat ini enggak? 0 sampai pi. Ya, dengan pi itu adalah 180 derajat. Berarti ini kan bisa dituliskan seperti ini ya syaratnya. 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Gampangannya gitu ya. Itu syaratnya. Oleh karenanya, ya, 30 derajat di sini berada di interval ini, ya. Berada di interval ini 0 sampai 180 derajat. Dia berarti memenuhi syarat.
Selanjutnya jika memenuhi syarat lanjut ke K berikutnya yaitu K sama dengan 1. K sama dengan 1 substitusikan ke sini. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 1 ya. 1 kali 120 derajat. 1 kali 120 berapa? Kan 120. 120 tambah 30 hasilnya 150 derajat. Apakah 150 derajat berada di interval ini 0 sampai 180? Iya, ya, berarti dia memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, lanjut ke K berikutnya. Setelah K sama dengan 1, yaitu K sama dengan 2. K sama dengan 2, substitusikan ke sini. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 2. 2 kali 120 derajat. 120 derajat kali 2, hasilnya 240 derajat. 240 tambah 30, hasilnya 270. Apakah berada di interval ini? 0 sampai 180? Kan tidak, 270 itu lebih dari 180. Oleh karenanya dia tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, tidak usah dilanjut ke K berikutnya ya. Kita lanjut ke solusi yang lain, bentuk yang lain ini di kuadran yang lain. 3x sama dengan min alfa plus K kali 360 dengan alfanya 90 derajat. Ganti alfanya 90 derajat. Berarti 3x min alfa alfanya 90 derajat plus K kali 360 derajat. Sama seperti tadi, ketika di sini 3x, kita rubah dulu ke dalam bentuk x dulu. Supaya jadi x berarti ini kita bagi 3. Kalau bagi 3 di sini berarti sini bagi 3 semua. Bagi 3 semua. 3x bagi 3, x. Min 90 bagi 3, min 30. 360 bagi 3, 120. Jadi hasilnya adalah x, 3x bagi 3 kan x sama dengan min 90 bagi 3, min 30 derajat, plus K tetap tulis K, 360 derajat bagi 3, 120 derajat, gitu ya. Ini sudah bentuk paling sederhana, yaitu sudah bentuk X sama dengan. Kalau sudah seperti itu, kita substitusikan untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, substitusikan ke bentuk ini. X sama dengan min 30 derajat plus K-nya ganti 0. Ya, 0 kali 120 derajat. 0 kali 120 derajat hasilnya adalah 0. 0 tambah min 30 hasilnya min 30 derajat. Apakah min 30 derajat berada di interval ini adik-adik? Kan tidak ya, oleh karena dia tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, apakah lanjut? Nah, untuk sudut negatif, dia tetap lanjut ya. Jadi, selanjutnya yaitu K sama dengan 1. K sama dengan 1, substitusikan ke sini. X sama dengan min 30 derajat plus K-nya ganti 1. Ya, 1 kali 120 ya. 1 kali 120 hasilnya adalah 120 derajat. 120 derajat dikurangi 30 derajat, gampangnya gitu. Hasilnya adalah 90 derajat. 90 derajat apakah berada di interval ini? Iya, ya. Di antara 0 sampai 180 derajat. Oleh karena dia memenuhi syarat. Nah, padahal kalau adik-adik tadi itu berhenti jika tidak memenuhi syarat di sini, masih ada yang K sama dengan 1 itu memenuhi syarat ternyata. Nah, nggak ketemu nanti kalau berhenti di sini. Padahal ada yang memenuhi syarat yaitu 90 derajat ya. Kita lanjut tetap kalau negatif, sudut negatif tetap lanjut ke K yang lain. Jadi untuk 90 derajat memenuhi syarat di antara 0 sampai 180 derajat. Kita tulis MS, memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, lanjut ke K yang lain. Siapa tahu masih ada ya yang memenuhi syarat. K sama dengan 2, substitusikan. X sama dengan min 30 derajat plus K-nya ganti 2. 2 kali 120 derajat. 2 kali 120 derajat hasilnya 240 derajat. 240 derajat kurangi 30 derajat. Hasilnya 210 derajat. Apakah 210 derajat memenuhi interval ini? Memenuhi syarat ini di antara 0 sampai 180? Kan tidak. 210 itu lebih dari 180 derajat. Oleh karena dia tidak memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah memenuhi syarat saja, yaitu siapa saja? 30 derajat,
90 derajat, dan 150 derajat. Untuk menulisnya urut dari yang terkecil sampai terbesar. Jangan 30 derajat, 150 derajat, 90 derajat gitu ya. Jangan. Tapi urut 30, 90, 150. Jadi bulan penjelasannya 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat. Nah, kalau di pilihan ganda ada jawaban ini dalam bentuk derajat, silahkan dipilih. Tetapi karena di syaratnya ini adalah bentuknya adalah dalam pi, siapa tahu nggak ada di pilihan jawaban, maka kita rubah dulu himpunan penyelesaiannya ini ke dalam bentuk pi, ya. 30 derajat itu kan sama dengan 1/6 pi, ya. 90 derajat itu sama dengan setengah pi. 150 derajat itu sama dengan 5/6 pi. Dari mana kok hasilnya 30 derajat kok 1/6 pi? 30 derajat itu dari bentuk ini. Jadi kalau yang bingung bentuk pi itu merubah ke dalam bentuk pi, itu tinggal dibagi saja seperti ini. 30 derajat mau dirubah ke pi, ya berarti bentuk radian, ya, radian. 30 tinggal dibagi 180 saja. Tambahi kalikan pi. Nah, gitu ya. 30 bagi 30 ya, bagi 30 kan 1 bagi 36. Jadi ketemu nih 1/6 pi ya. 30 derajat itu ketemunya 1/6 pi. Gitu. 90 derajat, 90 derajat radiannya ya. 90 derajat bagi 180 derajat kalikan pi. Nah, bagi 90 semua. 180 bagi 92. Hasilnya setengah pi. Gitu gampangannya ya, setengah pi 90 derajat. 150. Oh, gitu. 150 kita tulis sini ya. Radiannya 150 derajat bagi 180 derajat kalikan pi sama dengan 150 180 ya, faktornya berapa? Kita bagi 30 semua. Bagi 30 itu 5, 180 bagi 30 itu 6. Jadi 5/6 ya. 5/6 pi seperti itu. Jadi 1/6 pi, setengah pi, dan 5/6 pi. Caranya seperti itu. Untuk merubah ke radian itu tinggal dibagi 180 derajat kalikan pi. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau sudah paham, good. Ya, kita lanjutkan ke latihan soal. Tapi kalau belum paham, silakan adik-adik pahami video ini kembali. Oke? Oke. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini juga ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke, kita lanjut ke latihan soal jika sudah dipahami untuk nomor 3 ini. Kalau belum, ulangi ya. Untuk latihan soalnya, kakak berikan di sini ada 3 soal ya. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri berikut. Kemudian tentukan himpunan penyelesaiannya. Nomor 1, cos X sama dengan cos 30 derajat. Untuk intervalnya syaratnya adalah X-nya lebih dari sama dengan 0 sampai 360 derajat. Kemudian nomor 2, 2 cos X kurang dari akar 2. Bukan kurang dari ya. 2 cos X dikurangi akar 2 sama dengan 0. Untuk intervalnya adalah 0, X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian soal nomor 3, cos 3x sama dengan 1/3 pi. Untuk intervalnya adalah x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, untuk soal nomor 3, ya ini berubah dulu pi-nya ke dalam bentuk derajat, sama seperti tadi. Gitu ya. Nah, silakan dikerjakan untuk latihan soalnya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk hasilnya, hasil pekerjaannya juga bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita bahas sama-sama ya. Kita cek sama-sama apakah hasilnya, hasil jawaban kalian, pekerjaan kalian sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Seperti itu ya. Silakan jangan malu untuk menuliskan di kolom komentar untuk pertanyaan dan jawabannya. Seperti itu.
Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.